Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah pengajian kitab Sulam Taufik yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah masih memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul, bermuajahat di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah SWT. Mari semua itu kita syukuri dengan syukur yang paling ringan, dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan ucapan bacaan sholawat Nabi kita oleh beliau menjadi umatnya yang hak dan mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita meneruskan kajian kita di bab yang kelima mengenai faminal wajibin khamsun shalawatin. Di halaman 31. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman kang mau welas, Ar-Rahim tur kang mau asih. Faslun utawi iki ku fasal. Faminal wajibi mongko iku setengah saking perkara kang wajib. Khamsu utawi limo as-shalawatin pira-pira salat bil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan sewengi. Kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban, salah satunya untuk mengerjakan sholat lima waktu wajib secara individu, nggak bisa diwakilkan. Yang namanya wajib jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa dari Allah. Makanya usahakan dan lebih-lebih sholat yang dilakukan dengan berjamaah. Sholat ijen ini durung karuan diterima oleh sama Allah. Tapi kalau sholat dilakukan dengan jamaah, meskipun ada kekurangan yang belum sempurna karena dilakukan dengan berjamaah. Yang pertama, ganjarannya, pahalanya 1/20 derajat. Belum lagi nanti ada fadilah-fadilah lain. Ya. Salah satunya lagi yaitu supaya terjadi kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Jamaah, enggak tahu jamaah, kalau enggak kumpul karo masyarakat. Ya. Aduru
salah sijine salat zuhur wa waktu utawi waktune zuhur iku idza nalika zalati syamsu zalati lingsir apa syamsu srengenge ila masiri dilli hingga dadine ayang-ayange kulli saben-saben syai'in suwiji-wiji iku mitlahu umpamane syai' ghairat dilli aleliyane ayang-ayange al istiwa'i waktu beduk. Yang pertama ya yang dinamakan dengan sholat 5 waktu itu sholat zuhur ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang dinamakan dengan khamsu sholawatin. Sholat 5 waktu wajib fardu ain beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kalau ada salah satu yang sudah mengerjakan gugur kewajiban yang lainnya. Kalau fardu ain berarti kewajiban pada setiap manusia. Jika ditinggalkan berarti mendapatkan dosa. Kapan waktu duhur itu dikerjakan? Ya. Jadi setiap sholat baik sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada waktunya sendiri. Dan ini tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran untuk waktunya sholat. Ya. Dalam Quran nggak ada waktunya detail. Kalau duhur itu siang, kalau subuh itu pagi. Butuh mufakat atau ijma'nya para ulama. Sekarang banyak orang kembali pada Al-Quran, pada hadis, tapi nggak menguasai ilmu yang lain. Ya, banyak nggak? Kita harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Ternyata yang dibaca terjemahan, sama aja lah. Yang terjemahan itu ulama yang apa ya? Nggak percaya pendapatnya para ulama, ijma nggak percaya, qiyas tidak pakai, ijma tidak pakai. Ketika dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat yang butuh penjelasan khusus, ketika dicarikan dalam hadis juga nggak ada, butuh ya yang namanya peran ulama untuk mentakwil, ya, untuk menafsirkan kira-kira maknanya apa, ya. Meskipun itu belum tentu benar, namun dari kebanyakan jumhur ulama tadi sepakat, makanya dinamakan dengan ijma'nya para ulama. Kalau kita nggak tahu ilmunya apa-apa, kok langsung kembali ke dalam Quran dan hadis. Ini pemahaman yang keliru. Waktunya zuhur itu manakala matahari tergelincir sampai bayangan suatu benda menjadi sama dengan benda tersebut. Ya. Ketika bayangan sama benda sama, artinya tidak menceng, lurus, itu berarti sudah masuk ya waktu zuhur. Misalkan nggak ada jam, kalian di tengah hutan atau di mana gitu, makanya butuh perkiraan, pakai
ilmunya matahari. Ya, ketika matahari. Terus kalau daerah istiwa itu gimana? Kan daerah kutub nggak ada matahari. Dari perkiraan. Nggak ada teknologi misalnya. Terus daerah istiwa yang nggak matahari nggak nampak seperti di kutub, baik kutub utara atau kutub selatan nggak nampak matahari. Zaman dulu ketika nggak ada jam, nggak seperti zaman sekarang canggih, setiap HP ada jamnya masing-masing ya kan. Oh ini tahu punya sholat, tahu tapi nggak belum sholat. Zaman dulu pakai hitungan itu perkiraan matahari. Ketika bayangan itu sama dengan benda, artinya lurus, ya ketika di siang hari berarti sudah masuk waktu zuhur. Wal asru kaping pindhone salat asar. Waqtuha utawi waktune asar iku mim ba'di saking sawise waktu dhuhri, waktu zuhur. Ila tumeka maghrib syamsi suruh srengenge. Yang kedua, kewajiban seorang muslim yaitu mengerjakan sholat asar. Kapan waktu sholat asar itu dikerjakan? Waktunya yaitu dari setelah waktu zuhur. Artinya tidak ada pemisah. Setelah waktu zuhur itu habis berarti lanjut ke waktu asar. Ya kan? Beda dengan waktu subuh dan zuhur. Itu ada pemisah. Kalau zuhur sama asar itu tidak ada pemisah, dan para ulama sepakat dengan ini ya. Jadi ketika waktu zuhur habis berarti sudah masuk waktu asar. Dimulainya ketika waktu zuhur itu habis. Berakhirnya kapan waktu asar itu? Manakala matahari sudah terbenam secara sempurna. Ya, artinya wujud mataharinya tuh sudah terbenam. Tapi kalau masih nampak cahaya nggak apa-apa, yang penting wujud mataharinya sudah terbenam sempurna. Itu batas daripada waktu asar. Kalau mulainya habisnya waktu zuhur. Siapa itu? Saya pun turu aja. Yang ketiga wal maghribu. Kaping telune salat maghrib. Seorang muslim berkewajiban untuk melakukan atau mengerjakan sholat maghrib. Sholat maghrib itu dikerjakan waktu tuha utawi waktune maghrib iku mim ba'di saking sawise maghribis syamsi, maghribis surupe asyamsi srengenge, ila maghribis syafaqin, ila maghribi lan tumeka surupe syafaqil ahmari, mego kang abang. Jadi waktunya maghrib itu kapan? Yaitu mulai terbenamnya matahari, ya setelah terbenamnya matahari sampai mega merah itu hilang. Kalau sore biasanya kan nampak ada awan merah ya. Jadi kalau awan merahnya sudah hilang berarti sudah habis. Ya waktu. Cuma sekarang kadang nggak begitu nampak, kalau dulu mendung ya nampak. Zaman semakin canggih dibuat jadwal sholat sepanjang masa.
tahu jam otomatis ketika udah masuk waktunya sholat bunyi, ya kan? Tapi kalian juga perlu tahu batas-batasnya, mulainya kapan, berakhirnya kapan, ya. Yang keempat, kewajiban seorang muslim wal isya'u, ya, melakukan sholat isya. Kapan sholat isya itu dikerjakan? Wa waqtuha utawi waktu isya iku min ba'di saking sakwise waqtil maghribi, waktu maghrib, ila tulu'il fajri, tumeka muncule fajar as-shadiqi kang bener, wa subuhu ila tulu'il fajri, tumeka muncule fajar as-shadiqi kang bener. Artinya waktu sholat isya itu dikerjakan manakala setelah waktu maghrib itu berakhir. Ini juga tidak ada pemisah, ya, antara waktu maghrib dengan waktu isya. Jadi ketika sholat maghribnya selesai, ya, jadi udah langsung masuk isya. Mulainya, berakhirnya sampai fajar shadiq itu terbit. Ada kalau pagi yang fajar shadiq, ya. Ya, waktu yang paling panjang itu waktu isya, ya, separuh malam. Kalau diperkirakan di sini 6:30 atau paling awal jam 7 sampai jam 5, kadang jam 4:30, ya, separuh malam, waktu yang paling panjang. Dan yang kelima, wasubuhu, sholat subuh. Wa waqtuha utawi waktune subuh min ba'di iku min ba'di saking sawise waktil isya'i, waktu isya, ila tumeka tulu'i syamsi, metune srengenge. Fatajibu mongko wajib hadil furudu, apa hadihi iki al furudu, salat fardu, fi ing dalam awqatiha, pira-pira waktune fardu, ala kulli muslimin, ing atase saben-saben wong Islam, balighin kang balik, akilin kang duwe akal, tohirin kang suci. Artinya ketika seseorang itu sudah balik, berakal, artinya tidak gila, dalam keadaan waras, baik yang atau berakal ini tidak dalam keadaan mabuk, tidak hilang akal, ya. Kalau mabuk itu hilang akal sementara, tapi kalau gila tidak, ya. Jadi kalau sudah hilang sudah kembali lagi akalnya, sudah sadar, kewajiban untuk mengqadha, misalnya ada sholat yang tinggalkan. Tapi kalau orang gila nggak ada, tidak berkewajiban untuk mengqadha sholatnya, kewajibannya. Orang gendeng,
Jadi alhamdulillah kalau kita masih diberikan oleh Allah akal yang sehat, ya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan benar dan salah. Itu berarti kan akalnya sehat. Kalau diberikan akal yang sehat berarti memiliki kewajiban untuk sholat. Ya balik itu ya kalau laki-laki ukurannya sudah pernah mimpi basah. Ya. Perempuan sudah haid, itu dinamakan balik. Akilin kang duweni akal, memiliki akal yang sehat. Tahirin kang suci, suci dari hadas, suci dari najis, suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya, artinya tidak nifas, tidak haid, tidak mengeluarkan sperma, ya. Fayahrumu mongko haram apa taqdimuha dhisikake salat ala waqtiha ing atase wektune salat wa takhiruha lan ngakhirake salat anhu saking waqtiha li ghairi krana liyane udur li ghairi udrin krana liyane udur. Artinya haram hukumnya seseorang muslim itu mendahului atau bisi kersa belum waktunya subuh, jam 12 malam sudah sholat subuh, belum waktunya maghrib, jam 5 sudah maghrib kalian, umumnya jam 6:15 ya. Ini nggak boleh, termasuk azan. Ya termasuk azan. Kalau belum waktunya itu tidak boleh azan. Misalnya kurang 2 menit, kurang 3 menit, belum mancing, belum waktunya kalian azan, nggak boleh. Azan itu tanda. Ya. Nanti orang langsung dengar Allah Akbar langsung sholat, kamu ikut menanggung dosanya. Biar sempurna dulu waktunya baru masuk azan. Meskipun azan itu sunnah. Ya, ketika orang nanti dengar azan Allah langsung sholat karena mau ada keperluan, padahal waktunya masih kurang 5 menit. Siapa yang nanggung dosanya? Jelas yang azan, hati-hati ya. Ketika sudah belum masuk, artinya mendahului waktunya sholat, belum masuk atau belum mancing waktunya sholat tuh, kalian sholat dulu itu nggak bu, kecuali ada uzur, ada keperluan yang mendesak, atau memperlambat sholat, ya hukumnya haram. Udah tahu longgar, nanti aja lah kalau sudah mepet maghrib baru sholat. Ya. Atau subuh udah mau mepet jam 6 baru sholat subuh. Ada niatan untuk menyengaja, tapi lah kepegelen, ya kepegelen mergo kesel sewulan pisan wajar. Ya subuh jam 6 sebulan pisan wajar. Bendino jam 6 jadi ora kepegelen diablek jenenge. Ya. Jadi kalau memperlambat waktunya sholat itu juga diharamkan oleh Allah. Mendahului tidak boleh,
memperlambat waktunya sholat juga tidak boleh. Artinya waktunya sudah mau habis baru mau sholat, itu dikerjakan ketika mau sholat setiap hari seperti itu. Misalkan sholat zuhur, nanti masuk asarnya jam 3:30, kalian kurang 3 menit baru sholat zuhur, menyengaja. Nah ini hukumnya haram, nggak boleh, kecuali ada keperluan, uzur namanya. Misalkan mau bepergian jauh, itu pun ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Misalkan mau di jamak qashar, ya, jamak akhir atau jamak takdim, diringkas sholatnya, misalkan zuhur dengan asar, jamak takdim misalnya. Artinya kalian mempersatukan, ya, menyatukan antara dua sholat dalam satu waktu. Kalau jamak takdim berarti asar dikerjakan di waktu sholat zuhur, diringkas juga, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu pun dengan syarat yang ketat. Jangan ketika dari 3 terus ke belilas jamak qashar, ya, ada syaratnya. Berapa kilo? Hah? 88 kilo, ada yang 86 kilo. Ya jauh perkiraan ya. Sini sampai mana? Nah, sini sampai belilas itu baru kisaran 40 kilo. Jadi 2 kali lipatnya ini lebih. Ya. Itu baru syaratnya terpenuhi. Tapi kalau masih bisa dikerjakan dengan sholat biasa, ya, karena utamanya, ya, tetap beda, ya, meskipun ada keringanan, diberikan keringanan. Selagi kita bisa, ya dikerjakan biasa, nggak usah dijamak qashar. Tapi memang kalau mepet butuh yang untuk itu, ya dikerjakan. Tapi nggak ada udzur, terus menyengaja sholatnya didahulukan atau memperlambat waktunya sholat. Nah ini tidak boleh. Fa'ing toro'ah, mongko lamun anyar teko apa maniun, penghalang atau sperma, ya, kahaidin koyok haid, ba'da ing dalam sakwise ma barang mado kang wis lewat miwaqtiha saking wektune salat, ma yasa'uha apa ma yasa'uha waktu kang amat ma ing salat, wa tuhriha lan suwijine salat, linahwi kedue, linahwi salisin, linahwi salisin kuwi kedue wong kang beser atau punya penyakit ambeien, ya. Lizamahu mongko wajib ing wong padha uha apa padha uang ngodoi salat, auzala utawa ilang almani apa almani penghalang, waqad lan hale teman-teman baqiya isih keri minal waqti saking waktu apa qadru takbirin, kadar takbir, lazimat hu mongko wajib apa salat ing wong, wa kadza lan kaya lazimat hu ma utawi barang kang laha sadurunge salat,
in jumiat, in lamun jumiat den jamak apa salat ma'aha sartane salat liya. Jika muncul suatu penghalang, ya, ketika ada sesuatu yang menghalangi untuk sholat, contohnya seperti haid bagi orang perempuan, ya, misalkan setelah lewat waktu yang cukup untuk melakukan sholat dan bersuci untuk seseorang yang punya penyakit beser atau ambeien, maka wajib untuk mengkodoknya, ya. Atau penghalangnya hilang, artinya penyakitnya sudah hilang, ambeiennya sudah sembuh, ya. Soalnya kalau penyakit ambeien ini kan dijadikan contoh karena nggak mesti, kadang keluar, ya kan, akhirnya nggak bisa sholat. Tapi kalau waktunya masih cukup untuk sholat, ya ketika sudah hilang ambilnya, berarti ya dikerjakan sholatnya. Tapi sampai waktunya habis, ambilnya nggak hilang penghalangnya tadi, ya berarti seseorang tadi berkewajiban untuk mengkodok sholatnya. Paham ya? Kalau ada penghalang, ya kayak perempuan tadi yang haid misalnya, ya. Kalau sampai belum bersih berarti kan belum sholat. Ketika sudah bersih berarti berkewajiban untuk mengkodok. Dikodok. Pernah mengkodok? Paling ya orang. Sama kayak puasa. Puasa kalau ditinggalkan dikodok. Sholat juga demikian. Ya. Puasa kalau kalian pas dalam keadaan haid pasti juga dikodok, ya kan? Ya, dibayar, diganti. Sholat juga demikian harusnya. Terus sampai asik tidur malam. Malah udah turu. Saya pun malah turu wae ngaji apa turu wae. Gak semangat urip blas. Ayo melek. Malah gloweta. Siapa itu? Hah? Siapa? Pak I. Malah gloweta. Diusahakan, ya, sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan sholat fardu bagaimanapun caranya, ya. Yang namanya fardu kalau ditinggalkan dapat dosa. Makanya sampai pentingnya sesakit apapun tetap diusahakan untuk bisa sholat. Gak bisa berdiri, dilakukan dengan duduk. Gak bisa duduk, dilakukan dengan berbaring. Berbaring gak bisa dilakukan dengan isyaroh matanya masih bisa berkedip-kedip. Isyaroh mata gak bisa dengan hati, ya. Islam itu mudah, ya. Ketika sesuatu itu tidak bisa dikerjakan, pasti ada solusi-solusi yang lain. Contohnya seperti sholat tadi, nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa, baring nggak bisa dengan kedipan mata isyarah, ya. Anggota badan yang mana? Tangan, tahu. Dengan isyarah nggak bisa, dengan hati kita hadirkan hati kita, ya. Bahasanya kita sholat, menghormati waktu sholat, ingat pada Allah, ya.
nggak bisa wudhu, tayamum. Misalkan sakit parah, nggak bisa wudhu, tayamum. Nggak bisa wudhu sendiri, nggak bisa tayamum sendiri, ditayamumkan. Kecuali sudah mati baru disolati. Ya, saking luar biasanya perintah Allah satu ini ya, sholat. Sampai nggak bisa diwakilkan. Coba kalau sholat bisa diwakilkan, pasti orang pada minta diwakilkan semua. Apalagi yang uangnya banyak, orang yang kaya-kaya. Terus aku titip ya sholat 5 waktu. Ya nggak bisa. Ya, sholat itu nggak bisa dibadali, harus dilakukan sendiri. Kecuali kalau sudah mati nyawanya nggak ada baru disolati. Itu pun kalau semasa hidupnya mau nyolati orang, nanti yang nyolati juga banyak. Ya, saat suwene urip ora tau nyolati wong. Takziah mangkat tapi ora salat. Takziah berangkat tapi juga nggak mau sholat. Ya, dawuh Kanjeng Nabi, ketika ada seseorang yang disolati minimal 40 orang, ya yang jamaah sholatnya 40 orang, jasadnya adalah haram dimasukkan neraka. Ya, jasadnya tadi haram yang dimasukkan neraka. Enggak setiap orang. Makanya ulama-ulama kita jangan heran, yang nyolati itu berapa kali jamaah, ribuan. Jika ada kiai siapa yang meninggal, santrinya aja puluhan ribu, belum lagi nanti yang alumni, kiai-kiai sepuh yang lain datang. Bukan cuma sekali sholat, bahkan 10 kali sholat. Habis rombongan ini ganti rombongan yang lain. Ya, karena tahu fadilahnya tadi. Ya, yang nyolati ribuan, terus seperti apa? Ya, luar biasanya. Sini enggak yang sholat ya, 10 kuya sewangel golek wong 10 sholat jenazah sekangelan. Ya generasinya kalian ini yang tahu nanti. Ya, yang sudah tahu ilmunya dipraktekkan. Ketika ada yo aja lungguh tok. Terus gak melok sholat supaya nanti kalian juga banyak yang nyolati ketika sudah meninggal. Ketika berangkat itu ya diusahakan udah wudu dulu. Orang yang kono lagi wudu, dari rumah berangkat sudah wudu, persiapan untuk ikut penghormatan terakhir dengan sholat. Ya. Makanya kalau masih sehat, masih bisa sholat sendiri, ya diusahakan. Ojo kedisian imam sholat itu disian imam terus. Imamnya sholat loro lagi teko, oleh telu lagi teko. Imamnya salam lagi takbiratul ihram. Ya. Atau sholat ketika imam masih sholat kalian bikin jamaah sendiri belakang, ora sah sholatmu. Misalkan di sini ada jamaah sholat, ya, terus kalian bikin sholat sendiri di belakang, nggak boleh. Apalagi sepaham, seakidah, sama ya kan, kecuali beda akidah. Beda pemahaman nggak apa-apa, namanya mufaroqah, memisahkan, ya. Tapi kalau masih sama akidahnya, imamnya belum selesai ya ikut takbir, ikut makmum pada imam.
imamnya belum selesai, bikin jamaah sendiri belakang. Nah ini sholatnya nggak sah. Hati-hati. Fikih seperti itu ya. Dan mudah-mudahan mengenai bab sholat ini ya, kita betul-betul lebih hati-hati lagi. Jangan sampai sholatnya kelendrang itu teteran, gak kopen ya. Karena seseorang tuh, baik buruknya seseorang itu bisa dilihat dari sholatnya rajin, tertib ya, dilaksanakan dengan jamaah, insya Allah jeroane ya wong apik ya, bisa dilihat dari sholatnya. Makanya nggak usah repot-repot. Kalau masih ada orang yang sholat tapi kelakuannya masih sama, masih leler ya, becek ngapusian, becek nyolongan, berarti sholatnya ada yang tidak benar. Entah tata cara sholatnya nggak sesuai aturan atau wudunya ya. Tapi kalau wudunya sudah benar, sholatnya pasti hatinya juga baik ya. Waktunya sholat udah standby, tanpa diobrak-obrak sudah datang sendiri ke masjid. Ya, kalau sholat masih nunggu diobrak aja ya, sampai kapan? Sampai kapan mandirinya? Harus ada kesadaran dari hatinya masing-masing. Oh, sholat itu kewajiban, berangkat. Sudah tahu wajib, santai, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan yang lain, sampai waktu sholat itu hilang ya. Atau dibuat tidur. Tidur kan wajar, tapi kalau tidur bablasan sampai waktu sholatnya yang satunya hilang, artinya kelewat. Nah ini bukan sesuatu yang wajar lagi. Boleh tidur, jangan sampai misalkan waktu sholat yang lain itu hilang karena untuk tidur.